sambil menunggu talim kita. Sebelum talim, insya Allah untuk mengakhir tanggal 1 mungkin Jumat kan jatuhnya di bulan Oktober di Sikondu. Kalau bisa keluar karena ada praktek amalan menyangkut abaha. Ya, sudah menakib kita zikir kaitannya dengan waktu ya. Ya, bukan mundur waktu ya, kita coba meraba lorong waktu ya. Mundur waktu beko kajinya aneh pula ya. Isinya kan ada di abaha Jatahara ya. Hari ini masih tetap memaknai perkara waktu atau wakat, memakrifati lorong waktu ya. Waktu itu meliputi kita dan waktu itu ciptaan Allah. Berdoa urus niat ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi farid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka jahat la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina wasamiat. Wa khususan ila ruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa badika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad,
Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al nafsakatil maut wa najatan minan nari wal afwan al hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita tutup kaji sekarang di bab 2 ya. Lorong waktu menurut Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi. Tentunya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tokoh idola junjungan kita umat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok luar biasa tentunya karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya dengan baik hingga akhirul zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wa sholatu wa salamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil azam nili kulli mawujud sholatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi umu ayat Fatul alana biha nurul janat wa nurul na'i wa nurul najari illa wajikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa salim. Subhanaka ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wahlul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar pentaklim dan yang ditaklimi lancar dan bisa memahami taklim ini, dan yang paling penting Allah meridhoi. Iwan ya ma'ar rahimakumullah. Yang andung tajimi yang dimuliakan Allah. Hari ini kita bahas kembali lanjutan dari yang kemarin ya. Sebelum kita membahas sejarah yang lebih rumit ya, termasuk sejarah ya orang Minang sendiri termasuk kita. Amma ba'du, demi masa umur manusia hidup di dunia rata-rata kalau diperbandingkan dengan kehidupan di akhirat hanya 1 sampai 1,5 jam saja, Pak. Yakin nggak tuh, Pak? Jadi Bapak hidup itu 1,5 jam udah lama, Pak, kalau diperbandingkan dengan ukuran masa di akhirat. Itu menurut Qur'annya 1 sampai 1,5 jam. Tapi 1,5 jam itu menentukan sekali ya untuk kehidupan di akhirat. Tentunya ini di dimensi ruang dan waktu dalam alam semesta yang berbeda ya. Karena 1 hari akhirat ekuivalen dengan 1000 tahun masa bumi. Itu ekuivalennya. Ya. Boleh jadi sisa umur dunia ini tak lebih dari hitungan setengah 1 hari saja ya. Ini ada di surat Al-Asri 1:3 juga menerangkan sampai Allah bersumpah
ya, bergenre lampau, tetapi berplatform universal futuristik. 1400 tahun silam ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan publik, ya, Allah berfirman kan di Quran surat 103 Al-Asri, ayat paling pendek. Bapak-bapak apa? Ini menentukan, ya, ayat ini sampai-sampai Imam Syafi'i menyebutnya, seandainya turun surat Wal Asri saja satu, tidak perlu 114 ayat, itu sudah mewakili Al-Quran untuk amalan kita. Begitu luasnya pemahaman makna ayatnya, hanya 3 ayat ini, ya. Sampai berbicara demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Gak mungkin gak ada yang hafal, Pak. Gampang kali ngapalnya, ya. Tapi maknanya, waduh, luar biasa, Pak. Ini terkait kehidupan kita yang merugi, Pak, kalau tidak paham ini. Banyak gak makhluk Allah di akhir zaman ini kena dengan ayat ini, Pak? Banyak, ya? Banyak sekali, Pak. Sungguh banyak merugi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sampai Allah bersumpah kepada waktu, ya, itu untuk umat kita karena turun nikmat Muhammad, ya. Ya. Karena itu ayat ini keren pada zaman sahabat, Pak. Kalau dia salaman ketemu pas pisah, dibacaan surat ini. Seharusnya kita amalkan itu, ya. Kita dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, ya. Itu artinya maknanya, ya, dari Quran surat Wal Asri. Jadi kalau kebiasaan bangsa Arab di waktu sore hari itu kan mereka sering duduk-duduk tanpa manfaat, Pak. Ya, santai lah. Dan tanpa ada aktivitas, tanpa mengingat akan adanya keberadaan Allah Rabb semesta alam, tanpa berpikir adanya kehidupan akhirat, itulah yang merugi, ya. Jadi ini kita kuatkan lagi supaya kehidupan kita ini, karena di sini ada rambu-rambu untuk disampaikan, ya. Bukan mentafsirkan surat Wal Asri, ya, bukan pengertian begitu, tapi maknanya yang sesungguhnya kita bahas dulu, manfaatnya untuk mendalami surat Wal Asri ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita pahami dulu supaya kita lebih enak kita mengilmuinya. Jadi Bapak-bapak, agar hidup kita tidak merugi, ya, di samping hafal, Bapak-bapak harus paham surat Wal Asri. Karena kena pada kehidupan sekarang. Surat Al Asri ini kan, atau surat demi masalah, ya, bisa disebut, adalah surat ke-103 dalam Quran. 103, ya. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Terdiri 3 ayat, sangat pendek, memiliki keistimewaan mengandung peringatan tentang waktu. Kita sering lupa dengan waktu dan keselamatan manusia. Jadi waktu itu terkait dengan keselamatan kehidupan manusia, itu pokoknya. Jadi keselamatan manusia yang paling pokok itu masalah waktu, Pak. Bukan bencana, bukan gempa, bukan tsunami.
Ini yang sering kita tidak pahami. Tadi sudah disebut Quran surat Al-Asri, demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, terutama dalam memahami waktu. Ya. Kecuali ada rambu-rambunya, kalau dengan rugi itu beriman, sabar. Gitu. Konteks syariatnya banyak orang yang membahasnya ini. Karenanya di Quran surat Al-Asr ini menekankan pentingnya kita memahami waktu. Jadi bisa dikata kita memahami jam tangan, gitu, memahami masa. Nah, gimana bapak-bapak mau mengkaji yang sudah berlalu, ya, sampai titik yang sulit teraba kalau kita tidak paham surat Al-Asri, kan? Ya. Semua orang-orang lama untuk mengkaji yang sulit-sulit selalu dia berulang-ulang memutar ayat Al-Asri. Ya. Supaya terbuka Pak pemahamannya. Kan di sana ada petunjuk, terkurungnya kita dengan waktu, tertutupnya dengan waktu. Itu pentingnya kita memahami waktu, tentunya secara Islam. Sebagaimana ayat pembukanya bermakna demi masa, salah satu keutamaan surat ini, dulu para sahabat selalu membaca surat ini untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi siapa yang benar-benar memahami surat Al-Asr, ini cukuplah baginya menjadi petunjuk. Kandungannya kita ulang lagi supaya lebih paham. Wal asr, demi masa. Al-asri berarti waktu asar, waktu sore, ya. Bisa juga dimaknai sesuatu yang memeras, menekan, ya. Surat ini turun mengajarkan kepada kita pentingnya memanfaatkan waktu, tentunya dalam hal positif, walaupun lingkungan kita negatif. Itu poinnya. Betapa banyak waktu yang kita lalui tanpa ada peningkatan iman dan amal. Kita merenung. Karenanya surat ini mengisyaratkan bahwa waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kita mengisi waktu dengan perkara yang konsumtif, tapi isilah dengan hal-hal yang produktif, kan gitu. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, zaman sekarang Pak, maka waktu yang akan memenggal kita. Setuju? Anda mesti ingatkan ini. Ada yang sudah terpenggal waktu, ada Pak. Bukan dipotong gitu. Kalau tadi artinya memeras, maka setiap orang yang keluar untuk bekerja itu hakikatnya dia kan sedang memeras tenaga, Bapak-bapak, kan, untuk mendapatkan sesuatu. Maka manfaatkanlah waktu yang kita punya sekarang ini. Itu pemahaman wal asri untuk manusia. Betapa pentingnya sampai Allah bersumpah. Yang kedua, innal insana lafi khusri. Dong jabarkan dulu supaya lebih paham. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Khusrin itu berarti negatif artinya. Khusrin itu bisa berarti negatif. Insan bermakna lupa. Yang namanya insan itu lupa dan merasa senang atau sifat daripada manusia. Itu insan. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, menasihati untuk kebenaran,
dan menasihati untuk kesabaran. Ada berapa poin tuh? 4. Itu amalannya dalam kehidupan sekarang. Semua manusia akan celaka kecuali mereka yang beriman. Satu-satu dulu. Nah, tentunya beriman ini percaya kepada ajaran Allah, kepada Nabi, kan itu ya. Malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qada qadar. Kita bisa koreksi sendiri. Contohnya orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dihukum kafir, Pak. Karena insan. Kenapa? Tanya dulu alasannya kenapa dia tinggalkan sholat. Jadi bapak kalau orang kok nggak sholat, kafir kamu, nggak boleh, dosa tuh. Tanya dulu alasannya kamu nggak sholat. Ya. Apakah karena malas atau karena sengaja? Ya. Jika alasannya karena malas atau sengaja, berarti dia bukan kafir. Karena masih ada syahadat, fasik. Jadi kalau besok nggak ada yang sholat, nyebutnya gimana Pak? Fasik kamu. Enak mana Pak? Sekarang orang disebut kafir ketawa, disebut fasik marah, kan lucu. Ya. Jadi kalau orang nggak sholat, fasik, bukan kafir ya. Ya. Kita pahami sekarang iman selanjutnya adalah syarat mutlak seseorang untuk masuk surga. Setuju? Surga Allah itu iman syaratnya. Orang beriman dan beramal soleh adalah manusia terbaik. Allah memujinya. Itu ada di Al-Quran. Karenanya yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim adalah iman. Setuju ya? Iman. Nah. Karakter iman manusia yaitu, kita bahas dulu supaya kita paham di Al-Asri dan ilmu waktu. Karakter iman pada manusia. Al-imanu yazidu wa yangus. Itu karakter iman, lo tanya itulah. Yaitu artinya iman itu naik turun. Kalau tanya karakter iman pada manusia baik soleh maupun kafir adalah naik turun. Betul Pak? Kecuali Nabi. Nabi itu nggak pernah turun, tapi naik terus. Betul kan? Adun kabarube ya, tunggu. Jadi kalau ditanya karakter iman seorang muslim adalah al-imanu yazidu wa yangus. Naik turun. Oh iman gua kuat. Oh nggak bisa gitu, sombong tuh. Iya kan? Ya, karakternya memang begitu. Bisa naik, bisa turun. Jadi kalau orang itu pas turun nggak sholat, pas malas, pas ini nggak boleh disebut kafir, tapi fasik. Silakan berubah dulu.